Johan tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi serius. Tatapan matanya mengunci mata ibunya, tak memberinya celah untuk menghindar. Justru itu, Bu, aku ingin merasakan lagi. Aku mau kita mandi berdua lagi, Bu, malam ini. Sendok di tangan Ibu Karin jatuh, menimbulkan denting kecil yang terdengar nyaring di dapur yang hening. Raut wajahnya berubah drastis. Dari senyum, kini terselip kejut yang begitu besar, lalu sebuah kecemasan yang mendalam, dan akhirnya ketakutan yang merayap di pupil matanya. Matanya beralih dari Johan ke kompor yang menyala, ke wastafel, kemana saja selain tatapan intens putranya. Ia seolah mencari alasan, celah, apapun untuk melarikan diri dari permintaan yang begitu gila dan tak terduga ini. Saksikan kelanjutannya di sini ya. Jangan lupa sebutkan daerah sahabat semua ya. Salam kenal dan selamat menikmati. Sinar lampu dapur yang temaram tak mampu menyamarkan raut lelah yang mendalam di wajah Ibu Karin malam itu. Wajahnya, dengan garis mata yang lembut dan tulang pipi tinggi khas keturunan Tionghoa, tampak semakin tirus dan menyimpan beban tak terlihat. Gerakannya cekatan memotong sayuran, irama pisau yang beradu dengan talenan menjadi satu-satunya suara di antara keheningan yang menyesakkan. Namun, di balik aktivitas rutinnya, sorot matanya kosong, menerawang jauh, seolah jiwanya sedang berkelana di dimensi lain yang gelap. Ia tak menyadari tatapan intens yang mengunci dirinya dari meja makan. Johan, putranya, yang kini beranjak 17 tahun, duduk di sana. Dengan wajah oriental yang tampan, kulit bersih, dan gaya rambut undercut kekinian, ia memandangi ibunya. Tatapannya bukan lagi tatapan kekaguman seorang anak pada ibunya. Ada campuran kerinduan yang aneh, kekaguman yang terlalu mendalam, dan sesuatu yang lebih gelap, lebih posesif, berkilat di matanya yang tajam. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Bu, suara Johan memecah keheningan yang tebal. Nadanya ringan, sedikit menggoda, seolah sedang memulai sebuah permainan. Ingat tidak dulu waktu aku kecil kita sering mandi berdua? Ibu Karin tersenyum tipis, tanpa curiga, masih fokus pada masakannya. Memori masa lalu yang indah melintas di benaknya. Tentu saja sayang, jawabnya lembut. Kamu kan penakut waktu itu, sampai minta ditemani terus kalau mau mandi, bahkan sampai umur 5 tahun. Johan menghela napas panjang, bibirnya menyungging senyum tipis yang tak sampai ke matanya, justru memberikan kesan misterius. Aku kangen masa-masa itu, Bu, merasa aman, dekat, dan hangat sekali dengan ibu. Ibu Karin tertawa kecil, menoleh sekilas pada putranya. Sekarang kamu sudah besar, Nak, sudah mau kuliah sebentar lagi. Ada kebanggaan dalam suaranya. Johan tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi serius. Tatapan matanya mengunci mata ibunya, tak memberinya celah untuk menghindar. Justru itu, Bu, aku ingin merasakan lagi. Aku mau kita mandi berdua lagi, Bu, malam ini. Sendok di tangan Ibu Karin jatuh, menimbulkan denting kecil yang terdengar nyaring di dapur yang hening. Raut wajahnya berubah drastis. Dari senyum, kini terselip kejut yang begitu besar, lalu sebuah kecemasan yang mendalam, dan akhirnya ketakutan yang merayap di pupil matanya. Matanya beralih dari Johan ke kompor yang menyala, ke wastafel, kemana saja, selain tatapan intens putranya. Ia seolah mencari alasan, celah apapun untuk melarikan diri dari permintaan yang begitu gila dan tak terduga ini. Sebuah ketegangan yang menyesakkan mulai merayapi dapur, dingin dan menusuk, membekukan udara di sekitar mereka. Apa-apaan sih, Johan? Ada-ada saja kamu ini, jangan bercanda begitu. Ibu Karin mencoba tertawa, suaranya dipaksakan, bergetar, berusaha mengembalikan suasana ke normal, ke masa lalu yang polos. Namun, tatapan dingin Johan tak bergeming. Ia tahu betul putranya tidak pernah bercanda tentang hal-hal seperti ini. Di dalam hati, firasat buruk mulai merayap, menghimpit dadanya dengan cengkraman es. Firasat yang mengatakan bahwa malam ini sesuatu akan berubah, sesuatu yang tak bisa ia kembalikan lagi. Aku serius, Bu. Suara Johan lebih rendah dari biasanya. Ada nada menuntut yang jelas, seolah itu adalah haknya. Aku cuma mau merasakan lagi, sebentar saja. Aku janji, tidak akan ada yang aneh. Dia melangkah perlahan mendekati ibunya. Setiap langkahnya menguasai ruang di antara mereka, membuat Ibu Karin merasa terpojok.
Aroma sabun mandinya yang maskulin kini terasa menyesakan, bukan menenangkan seperti dulu. Itu adalah aroma dominasi yang baru. Ibu Karin mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding dingin. Tangannya tanpa sadar memegang tepi meja, mencari pegangan. Kamu kan sudah besar, Johan. Itu tidak pantas. Kita bukan anak kecil lagi. Ini tidak benar. Getaran dalam suaranya semakin nyata. Ia berusaha keras untuk tetap tegas, untuk membangun kembali batas yang tiba-tiba runtuh. Otaknya berputar cepat mencari alasan lain, celah untuk melarikan diri dari permintaan yang begitu gila dan memalukan ini. Johan kini berdiri tepat di hadapannya, bayangannya yang menjulang menutupi tubuh mumil Ibu Karin. Matanya memancarkan kegelapan yang belum pernah Ibu Karin lihat sebelumnya. Ia menjulurkan tangan, meraih lengan ibunya. Genggamannya terasa panas dan sedikit menekan. Jari-jarinya melingkar di pergelangan tangan Ibu Karin, mengunci gerakannya. Kalau ibu tidak mau, bisiknya, nadanya berubah menjadi ancaman terselubung yang menusuk hingga ke tulang. Aku tidak akan sekolah besok, aku tidak akan makan, aku tidak mau melakukan apa-apa, aku akan mogok. Ibu mau aku sakit? Mata Ibu Karin melebar, pupilnya membesar karena ketakutan, jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan brutal. Johan tidak pernah mengancam seperti ini sebelumnya. Ini bukan lagi putranya yang lucu dan manja yang selalu patuh. Di depannya berdiri sesosok remaja yang asing, penuh determinasi menakutkan, dengan kekuatan yang tak terduga. Ada jeda dramatis yang panjang, di mana Ibu Karin bergulat dengan ketakutan dan kebingungannya. Ia menatap mata Johan, mencoba menemukan jejak putranya yang dulu, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan dan keinginan yang keras, tanpa celah untuk kompromi. Jangan bercanda, Johan. Ibu Karin berusaha menepis tangannya. Suaranya bergetar hebat, nyaris pecah. Kamu tahu ibu tidak suka ancaman seperti itu. Namun genggaman Johan semakin kuat, jari-jarinya menekan lengannya, meninggalkan bekas merah. Aku tidak bercanda, Bu. Tatapan Johan dingin, tanpa sedikit pun keraguan, tanpa kilatan penyesalan. Ibu tahu aku tidak suka dibantah. Ibu Karin merasakan lututnya lemas, kekuatannya terkuras. Ia tahu ia kalah. Pada titik ini, bukan hanya moralnya yang goyah, tetapi juga naluri keibuannya yang takut akan konsekuensi ancaman Johan. Ia terpaksa menyerah. Suara gemericik air keran yang samar terdengar di kamar mandi minimalis itu menjadi satu-satunya melodi di antara keheningan yang menyesakkan, bagai irama kegelisahan yang tak berkesudahan. Ibu Karin berdiri kaku di bawah pancuran, mengenakan daster tipisnya yang kini terasa begitu terekspos dan basah menempel di kulit. Tatapannya kosong, terpaku pada ubin di depannya, menolak untuk bertemu pandang dengan mata Johan yang tajam. Setiap detak jantungnya adalah seruan penyesalan. Johan di sisi lain bergerak tenang dan penuh percaya diri. Dengan gerak perlahan, ia mulai melepaskan kemejanya, satu persatu kancing terbuka, memperlihatkan otot-otot remaja yang mulai terbentuk di balik kulit putih khas keturunan Tionghoa. Ia terus mengamati reaksi ibunya, bibirnya menyungging senyum tipis, seolah tahu persis setiap pikiran yang berkecamuk di benak Ibu Karin, setiap batas yang kini sedang ia lewati. "Kenapa, Bu? Ibu takut?" Suara Johan pelan, nyaris berbisik, namun terdengar begitu dekat, menusuk langsung ke relung hati Ibu Karin. Ibu Karin terkesiap, tubuhnya menegang. Ia menggelengkan kepala perlahan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bercampur dengan air yang mengalir dari pancuran. Suaranya tercekat, Ibu tidak mengerti, ini salah, Nak." Johan melangkah lebih dekat, siluet tubuhnya yang kini terbuka di bagian atas memantul samar di cermin, seperti bayangan yang menghantui. Tangannya terulur, menyentuh lengan Ibu Karin. Sentuhan itu bukan lagi sentuhan polos seorang anak. Terasa panas, sedikit menekan, dan jari-jarinya mulai merayap naik perlahan, mengusap lembut kulit lengan ibunya. "Jangan takut, Bu. Ini cuma kita. Tidak ada yang tahu." Bisikannya adalah janji sekaligus ancaman yang menenangkan sekaligus mematikan. Ibu Karin merasakan tubuhnya menegang, setiap serabut sarafnya berteriak untuk menolak. Desahan tertahan keluar dari bibirnya. Ia menarik nafas berat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya.
Tangannya ragu-ragu mencoba menepis, namun tubuhnya seolah tak mau bergerak, terperangkap oleh rasa takut dan kebingungan, membiarkan sentuhan Johan semakin berani. Tangan itu berpindah dari lengan ke punggung, lalu melingkar lembut di pinggang ibu. Johan masih mengenakan celana dalam yang basah dan menempel erat di tubuhnya. Ibu Karin bisa merasakan bentuk kakinya yang jenjang dan pahanya yang mulai berisi, bahkan melalui kain basah itu. Meskipun masih mengenakan celana dalam, keberadaan Johan yang begitu dekat dalam kondisi basah dengan nafasnya yang hangat di leher Ibu Karin sudah cukup untuk membuat Ibu Karin merasa sangat tidak nyaman dan malu. Ia menyelesaikan mandi dengan gerakan kaku, seolah ingin segera melarikan diri dari situasi itu. Hatinya berdebar tak karuan, penuh dengan rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, permintaan itu kembali datang, lebih tegas, lebih menuntut. "Bu, aku ingin mandi berdua lagi, seperti kemarin, aku suka." Ibu Karin menolak, suaranya lebih tegas, hampir putus asa. "Tidak, Johan, itu tidak boleh, ibu tidak mau." Namun, ancaman untuk mogok sekolah dan tatapan dingin itu kembali meluluhkan hatinya, mengikatnya dalam ketidakberdayaan. Di kamar mandi, suasana lebih mendebarkan. Johan melepas bajunya, dan kali ini ia melepas celana dalamnya yang basah, menaruhnya di samping bak mandi. Ibu Karin memalingkan wajah, menolak melihat, tapi ia merasakan kehadiran anaknya yang begitu dekat, panas, dan berbahaya. "Bu, tolong gosok punggungku," pinta Johan. Suaranya terdengar lebih percaya diri, sebuah perintah terselubung. Dengan tangan gemetar, Ibu Karin menggosok punggung anaknya. Tangannya tanpa sengaja menyentuh pinggul, lalu turun sedikit lebih jauh, melewati lekukan tubuh yang kini terasa begitu dewasa. Ia menarik cepat tangannya, seolah tersengat listrik. Wajahnya memerah padam, memanas karena malu. Johan hanya tersenyum tipis, tatapan matanya mengisyaratkan bahwa ia tahu apa yang Ibu Karin rasakan, bahwa ada reaksi aneh dalam diri ibunya, sesuatu yang ia bisa manfaatkan. Mandi ketiga adalah puncaknya. Titik tak bisa kembali. Ibu Karin sudah lebih pasrah, meskipun rasa bersalah dan jijik pada diri sendiri terus menghantuinya seperti bayangan. Kali ini, Johan tidak lagi meminta, ia menuntut. Matanya berbinar dengan keinginan yang terang-terangan. Di bawah guyuran air hangat yang terasa ironis, Johan berdiri di depan ibunya, tanpa sehelai benang pun, menantang Ibu Karin untuk melihatnya. Ibu Karin terkesiap, napasnya tertahan, matanya membesar saat pandangannya tanpa sengaja jatuh, menyadari betapa besar perubahan tubuh Johan terutama di bagian bawah. Keterkejutan dan rasa malu bercampur dengan ketakutan di wajahnya. Ada ganjalan yang jelas dan keras di hadapannya, tegak menantang pandangannya, seolah mengejek setiap norma yang ia pegang. Ibu Karin mencoba memalingkan wajah, tetapi Johan dengan lembut memegang dagunya, jari-jarinya menekan kulitnya, memaksa matanya untuk tetap melihat. "Bu, tolong pijat," pintanya dengan suara berat, pelan namun penuh perintah, sebuah bisikan yang mematikan. Ibu Karin terkesiap lagi, tubuhnya membeku, wajahnya sangat syok dan jijik pada dirinya sendiri. Tangannya bergetar hebat, air mata kembali mengalir deras, bercampur dengan air. Desakan, rengekan, dan tatapan dingin Johan yang mengancam membuatnya goyah, menghancurkan sisa-sisa perlawanannya. Dengan air mata yang tak tertahankan dan wajah yang sangat memerah karena malu yang membakar, Ibu Karin memejamkan mata erat-erat, mengulurkan tangan gemetarnya, dan memberikan pijatan kaku dan malu-malu di area Johan. Napas Ibu Karin tercekat, air matanya semakin deras mengalir saat sentuhan itu berlangsung. Rasa panas, basah, dan asing menjalar ke seluruh tubuhnya, merayap hingga ke sumsum tulangnya. Ia bisa merasakan respons tubuh Johan di bawah sentuhannya, bagaimana tubuh remaja itu menegang dan bergetar. Beberapa saat kemudian, Ibu Karin merasakan sensasi hangat membanjiri tangannya. Johan mendesah puas, tubuhnya sedikit mengendur, matanya terpejam, menikmati. Ibu Karin segera menarik tangannya, seolah tersengat listrik, ingin muntah. Wajahnya sangat syok dan jijik pada dirinya sendiri. Rasa bersalah yang menusuk, panas, dan memualkan mencabik-cabik hatinya. Sementara Johan terlihat puas namun ada tatapan dingin dan kemenangan di matanya, sebuah kilatan dominasi yang menakutkan.
Suara tetesan air dari keran yang menetes perlahan seolah mengukur waktu yang berjalan lambat, mengiringi kehancuran batin Ibu Karin. Pantulan cahaya redup di kulit basah mereka, mata yang bertemu dan langsung menghindar, napas yang terengah-engah dari Ibu Karin adalah saksi bisu dari pelanggaran batas yang tak terampuni. Kamar Ibu Karin diselimuti kegelapan pekat malam itu, hanya diterangi samar oleh cahaya bulan yang menyusup dari celah tirai. Keheningan yang mencekam tiba-tiba pecah oleh suara pintu yang terbuka perlahan, engselnya berdecit pelan, mengiris kesunyian. Ibu Karin tersentak dari tidurnya yang tidak nyenyak. Jantungnya langsung berdebar keras, firasat buruk kembali menyergap saat ia melihat siluet tinggi berdiri di samping ranjangnya. Ia tahu siapa itu, bahkan sebelum ia bisa melihat wajahnya. "Ada apa lagi, Johan?" Suara Ibu Karin bergetar, tercekik oleh ketakutan dan penyesalan yang mendalam atas kejadian di kamar mandi. "Kenapa kamu di sini? Jam berapa ini? Ibu lelah." Ia berusaha terdengar tegas, namun nada putus asa tak bisa ia sembunyikan. Johan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya duduk di tepi ranjang membuat kasur sedikit melesak. Tangannya meraih tangan Ibu Karin yang tersembunyi di balik selimut, jari-jarinya merayap perlahan dan mengusap punggung tangannya. Sebuah sentuhan yang kini terasa menjijikkan, namun anehnya mematikan. "Aku tidak bisa tidur, Bu," bisiknya, nadanya penuh desakan dan kepemilikan. "Aku kangen Ibu, aku butuh Ibu di sampingku." Ibu Karin menarik tangannya cepat, beringsut menjauh. "Kamu kan sudah besar, tidur di kamarmu saja. Ini tidak benar, Johan. Setelah apa yang terjadi?" Suaranya tertahan, tak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Aku mau tidur bersama Ibu, seperti dulu, Bu." Johan memotongnya, nadanya memohon sekaligus menuntut, suaranya lebih dalam dari biasanya. Matanya menatap lekat Ibu Karin dalam kegelapan, menembus pertahanannya. "Ibu kan sayang sekali padaku. Ibu tidak mau aku kenapa-kenapa kan?" Tangannya kembali meraih tangan Ibu Karin, kali ini lebih cepat, lebih kuat, jari-jarinya perlahan masuk ke bawah selimut, menyentuh pahanya. Ibu Karin menolak lebih keras kali ini, ada gesekan fisik yang jelas. Ia mencoba mendorong Johan menjauh, tubuhnya kaku, berusaha menyingkirkan tangan anaknya. "Tidak, Johan, ini tidak bisa. Kamu harus kembali ke kamarmu." Ibu Karin berbisik putus asa, suaranya nyaris menangis. Ia bergulat sebentar di ranjang, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Johan yang kini terasa begitu dewasa dan kuat. Namun kekuatan Johan jauh melampaui perkiraannya. Remaja itu menahan tangannya, tubuhnya sedikit menekan tubuh ibunya, mengunci gerakannya. "Jangan, Bu, aku hanya mau tidur, Bu," bisik Johan lagi, suaranya terdengar lembut namun ada ketegasan yang tak terbantahkan. Ibu Karin merasa terpojok, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Dengan nafas terengah-engah dan wajah yang basah oleh air mata yang tak terlihat dalam kegelapan, Ibu Karin mengalah. Tubuhnya ambruk, diliputi keputusasaan yang tak terhingga. Mereka akhirnya berbaring di ranjang. Awalnya ada jarak yang canggung, sebuah ruang kecil yang mencoba mempertahankan sisa-sisa batas yang ada. Namun Ibu Karin bisa merasakan panas tubuh Johan di sebelahnya. Setiap tarikan nafas anaknya terasa seperti belati yang menusuk jiwanya. Beberapa malam setelah insiden kamar mandi dan tidur bersama yang pertama, permintaan itu kembali datang. Kali ini, Johan tidak menunggu sampai tengah malam. Ia muncul di kamar Ibu Karin tak lama setelah Ibu Karin mematikan lampu, mengendap-endap masuk seperti bayangan. Ibu Karin tidak lagi terkejut, hanya pasrah. Rasa takutnya kini bercampur dengan lelah yang kronis. "Peluk aku, Bu," bisik Johan begitu ia berada di ranjang, suaranya penuh perintah yang lembut. Ibu Karin ragu, tubuhnya kaku, menolak. "Johan, tolong, jangan." Ia mencoba protes, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Johan tidak memberi kesempatan. Ia menarik Ibu Karin ke dalam pelukannya, membalikkan tubuh ibunya hingga mereka saling berhadapan. Tubuh mereka bersentuhan erat. Ibu Karin merasakan panas tubuh anaknya, aroma maskulinnya yang kini terasa begitu mengancam.
Dalam pelukan itu, sentuhan Johan semakin jauh. Tangannya merayap di bawah daster tipis Ibu Karin, mengusap punggungnya, lalu turun ke pinggul dan perlahan, dengan sengaja, ke area bawah. Ada desahan tertahan dari Ibu Karin, air mata mengalir di pipinya saat ia merasakan tubuh anaknya yang mulai mengeksplorasi dengan berani. Tangan Johan bergerak lebih bebas, menemukan celah, meremas lembut kulit di bawah kain tipus itu. Setiap sentuhan terasa seperti api yang membakar, rasa jijik bercampur dengan sensasi aneh yang tak ia inginkan. Kemudian, tangan Johan mulai mengusap area Ibu Karin, gerakan naik turun yang disengaja. Ibu Karin terkesiap, tubuhnya menegang. Ia mencoba mendorong Johan, namun pelukan anaknya terlalu kuat. "Tidak, Johan, jangan," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam kehampaan malam. Sensasi sentuhan itu begitu asing, begitu salah, namun tubuhnya yang lelah dan tertekan mulai menunjukkan respons yang memalukan. Ada sedikit kebasahan yang tidak ia inginkan, sebuah respons refleks dari tubuh yang telah lama tak tersentuh keintiman, meskipun ini adalah keintiman yang terlarang. Adegan itu berakhir dalam keheningan yang berat, hanya suara nafas yang memberat dari Johan dan isakan tanpa suara dari Ibu Karin. Tangan Ibu Karin yang mengepal erat di bawah selimut, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri, seolah ingin mencabut rasa sakit dan kehinaan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Pada malam kedua ini, batas terakhir telah runtuh, dan Ibu Karin tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah masuk lebih dalam ke dalam jurang yang diciptakan oleh anaknya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam-malam terlarang itu menjadi rahasia gelap yang membelenggu Ibu Karin dan Johan. Rutinitas mengerikan itu kini telah terbentuk, mengikis setiap sendi moral dan harga diri Ibu Karin. Wanita itu terlihat semakin tertekan. Wajahnya pucat pasi, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, seperti dua lubang hitam yang menghisap sisa-sisa vitalitasnya. Ia jarang berbicara, seringkali hanya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya telah lama meninggalkan tubuhnya. Namun, di balik semua kehancuran itu, ada perubahan halus yang mulai terlihat dalam ekspresinya. Kadang, saat tatapan matanya bertemu dengan Johan, kilatan di sana bukan lagi hanya takut atau jijik. Ada campuran kebingungan, rasa bersalah yang tak terhingga, tapi juga sesuatu yang lain, sebuah ketertarikan yang tak terelakkan, bahkan semacam kerinduan yang memalukan yang mulai tumbuh seperti parasit di dalam dirinya. Sebuah dorongan yang ia benci, namun tak bisa ia lepaskan. Johan, di sisi lain, terlihat puas, bahkan cenderung mendominasi. Ada aura kemenangan dalam setiap gerakannya. Namun, ada juga kekosongan dan tatapan dingin di matanya, seperti ada sesuatu yang mati di dalamnya, atau mungkin memang tak pernah ada. Baginya, ini adalah normal yang baru, sebuah zona nyaman yang dibangun di atas kehancuran ibunya. Suatu sore, Ibu Karin duduk di sofa ruang tamu, tangannya memilin-milin ujung kain bajunya yang sudah lusuh. Ia mengumpulkan sisa keberaniannya. "Ini tidak benar, Johan," bisiknya. Suaranya sangat lemah, putus asa, namun ada sedikit nada kerinduan yang samar dan bergetar, sebuah pengkhianatan dari bibirnya sendiri. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Ini dosa." Johan mendekat, duduk di samping ibunya, lalu dengan gerakan posesif, ia memeluk Ibu Karin dari belakang. Sentuhannya kini terasa sangat mengikat, bukan lagi sekedar pelukan hangat seorang anak, melainkan cengkeraman seorang pemilik. Tangannya merayap perlahan ke area sensitif Ibu Karin, mengusap dengan gerakan membuai yang aneh. "Kenapa tidak, Bu?" bisiknya lembut namun penuh paksaan. Napas hangatnya berembus di leher Ibu Karin, menimbulkan merinding yang campur aduk. "Kita saling mencintai kan, Ibu dan aku. Hanya kita berdua, tidak ada yang lain." Ada nada kebohongan, pemaksaan dan sugesti dalam suaranya, sebuah mantra yang mengikat Ibu Karin. Ibu Karin menangis tanpa suara, air mata panas menuruni pipinya yang tirus. Ia mencoba melepaskan pelukan Johan, bergulat sebentar.
Ini salah, ini membuat ibu sakit. Namun, kali ini ada keraguan yang jelas dalam gerakannya. Seolah tubuhnya sendiri enggan menolak, justru merespon sentuhan Johan, sedikit menekan punggungnya ke belakang, mendekat pada tubuh anaknya. Tapi, suaranya tercekat, kata-kata itu tak mampu keluar. Johan merasakan respons itu. Ia tersenyum tipis, mencium rambut ibunya, menenggelamkan wajahnya di leher Ibu Karin. Tapi, ibu suka kan? Bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti godaan setan, sebuah kebenaran pahit yang tak ingin Ibu Karin akui. Ibu tidak bisa bohong pada diri sendiri, tubuh ibu merespons. Ibu Karin terdiam, tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena gejolak batin yang dahsyat dan tak terduga. Dia memejamkan mata erat-erat, membiarkan sentuhan Johan semakin dalam, semakin berani, bahkan menekan punggungnya merespon sentuhan anak itu, sebuah reaksi tubuh yang tak bisa ia kendalikan. Ada pengakuan yang menyakitkan di wajahnya, bahwa ada bagian dari dirinya yang mulai menikmati atau setidaknya terjerat kuat oleh tarikan anaknya, sebuah dorongan primordial yang memalukan yang kini mulai menguasainya. Ibu Karin menatap cermin di dinding, melihat pantulan dirinya yang hancur, tidak lagi mengenali wanita yang ia lihat. Namun, kali ini ada kilatan lain di matanya, kilatan yang bercampur antara rasa jijik pada diri sendiri, keputusasaan yang mendalam, dan nafsu terlarang yang kini mulai membakar dirinya, menjeratnya dalam lingkaran setan yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ia telah menjadi korban, namun kini juga menjadi bagian dari kebejatan itu. Malam merayap dalam keheningan total di rumah itu. Lampu-lampu sebagian besar telah padam, hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela, membentuk bayangan panjang di lantai. Suara jangkrik di luar terdengar nyaring, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu atas apa yang tersembunyi di dalam. Sebuah napas berat terdengar dari kamar Ibu Karin, teredam oleh dinding, namun cukup untuk mengisyaratkan keberadaannya. Di kamar sebelah, dari balik pintu Johan yang tertutup rapat, terdengar desahan samar, nyaris tak terdengar, namun terasa seperti gema dari nafsu yang baru saja dilepaskan. Tidak ada kata-kata, tidak ada penyesalan yang diucapkan, hanya keheningan yang menyesakan yang kini tidak hanya menghantui, tetapi juga menggoda. Sebuah aura ketertarikan yang aneh dan meresahkan memancar dari kedua kamar itu, seolah dinding-dinding itu sendiri menahan gairah terlarang yang kini mengikat ibu dan anak itu. Ibu Karin, dalam kesunyiannya yang menyiksa, merasakan kerinduan yang menyakitkan akan sentuhan anaknya. Sebuah kerinduan yang kini menghantuinya. Sebuah jebakan yang ia tak sanggup lepaskan. Pagi akan tiba, membawa kembali rutinitas. Namun kegelapan yang telah menyelimuti mereka tak akan pernah pudar. Masa depan mereka tidak jelas, diselimuti oleh nafsu yang tak terkendali dan dosa yang telah menjadi candu. Kisah ini tidak memiliki akhir yang bahagia, hanya sebuah keberlanjutan dari mimpi buruk yang kini menjerat kedua belah pihak dalam ikatan yang menjijikan dan menggoda.